Berbicara soal brand nggak ada habisnya ya, tapi banyak pembicaraan soal brand seringkali terpusat ke hal-hal yang advance, ngomongin positioning, awareness, equity, brand property, brand archetype gitu ya. Sayangnya ada satu hal yang paling mendasar yang sering banget dilupain dan akhirnya bikin bingung di kemudian hari. Namanya brand architecture. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Banyak brand owner yang nggak benar-benar mikirin brand arsitektur sampai ketika mereka udah butuh. Jadi udah nanti aja. Atau bahkan nggak kepikir untuk mikirin itu gitu ya. Di awal selalu bilang, udah deh brand kita cuma satu, nggak usah pusing mikirin brand arsitektur gitu ya. Padahal bahkan satu brand pun perlu harus dipikirin. Apakah misalnya, apakah corporate brandnya sama dengan consumer brand atau terpisah dan berbeda gitu ya. Jadi kita perlu ngerti. Apalagi kalau nanti brandnya udah banyak, makin bingung lagi. Nah, pada dasarnya brand arsitektur ini bukan soal benar apa salah gitu ya, tapi soal pilihan dan konsekuensinya. Kalau nggak dipikirin di awal, seringkali nanti pada saat butuh baru sadar, terus akhirnya baru bingung deh. Analoginya kayak hiring orang di tim, tapi nggak ada struktur, semuanya report ke direktur, dikelompokin ke dalam tim yang serupa, nggak ada hierarkinya. Ketika karyawan masih dikit gampang, begitu udah banyak, kebingungan. Ini mulai dari mana nih, ini dia reporting ke mana dan lain sebagainya. Nah, brand arsitektur yang pertama yang paling terkenal adalah house of brand ya. Secara definisi ini adalah brand arsitektur di mana sebuah perusahaan punya banyak brand dan brand tersebut tidak memiliki benang merahnya sehingga tidak dikenali bahwa mereka sebenarnya itu kakak adik. Mereka sebenarnya berasal dari perusahaan yang sama. Servisnya bisa beda, bisa sama, tapi nggak untuk di cross sell, masing-masing aja. Contohnya adalah Unilever. Unilever menerapkan house of brand. Rinso, Surf, Lux, Dove, Pepsodent, Close-Up, Bango, Walls, Pond's, Sunsilk, Clear, dan lain sebagainya gitu ya. Begitu juga dengan Wings gitu ya. Dia punya Gift, So Clean, Ciptaden, Mie Sedap, atau Coca-Cola. Dia punya Coca-Cola, Fanta, Sprite, Dasani, dan lain sebagainya. Nah, keuntungan house of brand ini apa? Dia bisa menyasar segmen yang totally different tanpa terpengaruh satu dengan lainnya. Sehingga bisa punya pasar kumulatif yang lebih besar dibanding yang lain. Walaupun marketnya bisa benar-benar berbeda ya. Misalnya Lux versus Dove gitu ya. Dua-duanya dari perusahaan yang sama, segmennya jauh beda. Yang satu lebih murah, yang satu lebih mahal. Pepsodent dengan Close-Up, yang satu family, satu anak muda. Rinso sama Surf, yang satu murah, satu mahal. Sunsilk dan Clear dengan posisinya yang berbeda gitu ya. Nah, biasanya perusahaan dikenal dan diasosiasikan dengan segmen tertentu. Kalau udah jago di segmen bawah, agak sulit nih untuk naik kelas dan diterima segmen atas. Nah, tapi ketika brandnya pakai house of brand, maka nggak jadi masalah karena orang nggak kenal. Sampai pada akhirnya tahu, oh ini yang bikin produk di segmen itu ya. Tapi resiko ini udah keburu diantisipasi sebelum akhirnya terjadi karena akhirnya orang udah pakai karena nggak tahu. Ini juga berarti reputasi buruk pada satu brand relatif nggak menular ke brand lain gitu ya. Jadi kalau ada satu brand kena boykot, brand lain nggak ikut kena kecuali udah tahu atasnya siapa. Karena biasanya orang nggak tahu gitu ya. Nah, kerugiannya apa? Marketing budget untuk ngebangun brand besar karena nggak ada bantuan dari sister brand ya untuk mengkatrol untuk dari saudaranya gitu ya. Orang nggak tahu bahwa dua brand itu sebenarnya perusahaan yang sama gitu ya. Jadi kalau kita ngomong Sunsilk sama Clear nggak saling bantu gitu ya. Maka dari itu marketing budgetnya butuh gede gitu ya. Akhirnya membutuhkan budget dan juga yang lebih penting waktu untuk ngebangun brand. Sama kayak marketing investment waktu untuk ngebangun brandnya juga relatif lebih lama. Analoginya kayak anak orang penting yang nggak dikenal gitu kan, nggak ada yang tahu dia ini siapa, akhirnya dia harus ngebangun dari awal. Tapi kalau kita tahu bahwa oh dia anak orang penting nih, anaknya si bapak itu tuh atau kakaknya si ini nih, akhirnya lebih butuh waktunya lebih cepat gitu untuk dia naik. Nah, terus yang ketiga adalah untuk merger lebih beresiko. Kalau suatu saat salah satu atau kedua brand tersebut nggak begitu profitable dan diputuskan untuk udah digabungin aja deh. Ini kan toh sama-sama brand sampo misalnya. Walaupun secara teori akan mudah-mudah aja, toh berasal dari keluarga yang sama gitu. Tapi kenyataannya nggak semudah itu. Karena segmennya bisa berbeda jauh, bisa jadi ada yang nggak mau. Misalnya yang satu segmen atas, satu segmen bawah, terus di merger. Yang atas belum tentu mau. Kok sih jadi produk yang sama, jadi pakai produk yang sama sama yang bawah gitu ya. Nah, sehingga house of brand ini cocok dipakai kalau satu, perusahaannya masih awal. Toh belum ada yang tahu corporate brandnya apa. Bahkan biasanya consumer brandnya baru satu atau sedikit. Jadi nggak gitu banyak untungnya juga pakai arsitektur yang lain gitu kan.
Nah, perusahaan pengen target market yang berbeda juga cocok untuk pakai ini. Ketika perusahaan ingin ngelebarin sayap dengan targetin market yang berbeda, ini jadi lebih mudah karena nggak perlu terpengaruh terhadap brand lain di keluarganya yang menargetkan segmen yang berbeda gitu ya. Sekilas seolah-olah kayak punya dua perusahaan berbeda. Nah, yang ketiga ini juga cocok untuk perusahaan yang willing to invest more, perusahaan yang punya budget marketing besar bisa masuk ke sini. Karena ngebesarin dua brand yang berbeda itu jauh lebih butuh uang ketimbang dua brand dengan atribut yang sama. Nah, baiknya ini tidak begitu cocok atau baiknya jangan dipakai kalau selalu ditempelin terus. Kalau punya dua brand dan harusnya berbeda, tapi terus habis itu ditempelin terus, ini jadi nggak relevan gitu ya. Retail space-nya barengan, padahal brandnya berbeda, iklannya barengan gitu ya, bikin konten berdua gitu ya. Nggak relevan lagi untuk pakai house of brand karena ngapain kalau dia berbeda, house of brand itu kan berbeda brandnya, jangan ditempelin terus. Kalau ditempelin terus akhirnya nggak cocok jadi house of brand, mendingan pakai konsep yang kedua misalnya, contohnya yaitu branded house. Jadi branded house ini kebalikan dari house of brand, ini struktur di mana brand name seperti punya family name sehingga orang tahu bahwa oh mereka tuh satu keluarga. Biasanya dibuat gini supaya saling cross sell gitu ya. Servisnya beda tapi saling lengkapin gitu. Atau ada reputasi yang ingin di cross sell. Contoh misalnya FedEx, ada FedEx Express, FedEx Ground, Freight, Office dan lain sebagainya. Sama juga AirAsia, ada Indonesia AirAsia, Malaysia, Thailand, AirAsia X dan lain sebagainya. Atau Gojek, ada GoRide, GoCar, GoPay, GoFood, GoPlay gitu. Termasuk juga Bluebird gitu ya. Ada Silverbird, Goldenbird, ada Bigbird. Ada kesamaan, ada bird-nya di belakangnya. Jadi itu jadi penandanya. Jadi ada satu kesamaan dan biasanya desainnya logonya mirip-mirip gitu ya. Nah, keuntungannya pakai branded house, pertama modal untuk bangun brand ditanggung bareng-bareng. Kita yuk bareng-bareng untuk semuanya. Ketika satu brand naik akan ada spillover ke brand lain. Misalnya kita tahu Bluebird bagus, maka Silverbird udah gampang, udah pasti kebagian, nggak perlu mempromokan Silverbird gimana-gimana juga gitu ya. Bigbird juga sama gitu ya. Terus yang kedua adalah kesempatan untuk cross sell jadi besar dan mudah gitu kan, udah biasa pakai Bluebird, ketika ada occasion butuh kenyamanan atau untuk ngebawa tamu penting, maka kita tinggal udah deh pakai Silverbird aja. Ada jaminan kualitas dari Bluebird yang kebawa ke brand lainnya. Begitu juga dengan Gojek, udah biasa pakai GoRide nih, ketika traveling rame-rame ya udah kita pakai GoCar aja, ketika butuh food delivery udah deh pakai GoFood aja dan sebagainya. Nah, yang ketiga, keuntungan ketiga adalah kesempatan untuk bangun retail outlet yang lebih mudah dan murah karena udah dikenal satu keluarga, jadi dijejerin dalam satu atap pun gak ada masalah. Sama kayak Bluebird sama Silverbird satu atap gitu ya. Bisa hemat operation, bisa hemat promotion budget. Nah, kerugiannya apa? Kerugiannya dari branded house adalah masalah dari satu akan nular ke yang lain. Ketika salah satu brand ada masalah, maka kecenderungannya akan nular ke brand lain karena dikenal satu keluarga. Misalnya ada diskriminasi dilakukan oleh oknum dari satu brand, maka brand lain pun juga akan ikut kena boykot gitu ya. Yang kedua, kerugiannya adalah relatif lebih sulit untuk bisa punya market yang beragam. Terutama ketika salah satu brand udah tajam banget segmennya ke sana. Orang bisa berpikir, dia kan dikenal untuk segmen itu, kok dia mau ke segmen ini ya. Walaupun bukan mustahil ya, contoh Bluebird itu tadi ya. Bluebird itu kan segmennya Bluebird itu lebih di tengah, Silver dan Golden itu lebih di atasnya. Tapi itu bisa terjadi karena satu, Bluebird itu nggak punya pesaing yang kuat di segmen yang dia kuasai. Kalau ada pesaing mungkin akan sulit juga buat Bluebird karena orang punya preferensi lain. Nah, selain itu brand Bluebird juga udah begitu kuatnya sehingga jadi brand yang universal buat semua orang gitu. Nah, semakin besar brand, makin punya keleluasan untuk extend market, itu enaknya. Nah, branded house ini cocok dipakai untuk perusahaan yang mau menghemat resource. Udah deh, daripada dipakai untuk bangun brand, kita better untuk bangun parents brand yang akan ular ke bawah-bawahnya aja gitu ya. Atau juga cocok buat perusahaan yang udah punya satu brand yang amat sangat kuat, daripada bikin brand baru yang harus bangun dari nol, pakai aja brand yang udah gede untuk di-extend ke brand lainnya, dijadiin branded house gitu ya. Nah, ada lagi tipe ketiga, brand arsitektur ketiga adalah endorse. Ini adalah kombinasi dari kedua arsitektur sebelumnya, namun dengan formula yang lebih rigid gitu ya. Brand satuannya tetap ada, tapi brand besarnya tetap dibawa untuk bisa bantu dongkrak. Contohnya Marriott. Marriott itu punya Courtyard by Marriott, Fairfield by Marriott, Springfield by Marriott, dan lain sebagainya. Walaupun Marriott pun sekarang udah berkembang, nanti kita bahas di struktur keempat ya. Tapi Marriott berangkat dari sini. Atau contoh kedua Nestle. Nestle itu punya KitKat, punya Milo, punya Smarties, Milky Bar gitu ya. Fokusnya kelihatannya seolah-olah house of brand. Tapi ketika kita lihat logonya selalu ada logo Nestle di atas dari logo KitKat, Milo, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Kellogg's. Kellogg's punya berbagai macam produk terus habis itu ditempelin gitu ya. Nah,
Keuntungannya endorse apa? Mirip kayak branded house gitu. Jadi dapat ketularan reputasi baiknya ketika parentnya bagus, anak-anaknya juga ketularan bagus. Ketika saudaranya bagus, kesampingnya bagus. Walaupun nggak sekuat branded house ya. Kalau branded house itu nempel banget karena main brandnya adalah parents brand. Kalau ini main brandnya justru individual brandnya, parent brand itu jadi kayak family name aja. Nah, yang kedua adalah punya opportunity lebih lega untuk extend market segment. Ini kelebihannya dibanding branded house. Karena yang jadi hero-nya adalah child brand-nya. Maka dari itu kesempatan untuk bisa menjangkau segmen yang lebih luas jadi lebih terbuka ketimbang branded house gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ini bisa ngebantu lebih irit biaya marketing walaupun nggak seirit branded house. Karena hero brand-nya adalah child brand-nya, tapi tetap bisa lebih irit dibanding si house of brand. Gitu ya. Kasih flexibility untuk brand akuisisi juga jadi salah satu hal yang jadi keuntungan dia gitu ya. Kadang brand jadi satu keluarga bukan karena dilahirkan tapi diadopsi. Artinya brandnya udah digedein orang lain dan punya nama yang berbeda kayak house of brand tapi lalu diakuisisi. Kalau ganti nama kan sayang, brand equity-nya hilang. Kalau dia pakai endorse bisa jadi opsi, tinggal ditambahin by siapa sehingga bisa nambahin equity parents brand-nya gitu ya. Nah, kerugiannya apa? Pertama, dia mirip kayak branded house tapi lebih minim gitu ya. Ketularan reputasi buruk juga dia. Ketika ada satu brand yang reputasinya buruk, dia nular ke yang lain. Nah, jadi kerugiannya memang nggak sebanyak yang lain. Nah, ini cocok untuk siapa? Yang pertama adalah tadi brand yang diakuisisi. Seperti saya jelaskan sebelumnya, ketika brandnya udah diakuisisi, maka kalau diganti akhirnya jadi sulit. Makanya udah deh kita tempelin aja jadi endorse gitu ya. Yang kedua adalah perusahaan yang corporate brandnya kuat gitu ya. Sehingga ketika kita bilang buy siapa tuh habis itu langsung terdongkrak naik juga. Selanjutnya adalah perusahaan yang mau extend benefit dari branded house sekaligus house of brand. Saya mau dapat lebih banyak nih, makanya bisa masuk ke endorse. Nah, yang keempat adalah hybrid gitu. Secara definisi ini adalah perpaduan dari beberapa 3 brand arsitektur yang tadi ya. Jadi bisa kombinasi dari macam-macam itu tadi gitu. Contohnya tadi balik lagi Marriott. Marriott sekarang udah pindah ke hybrid karena dia udah merger macam-macam, ada namanya Marriott Bonvoy. Di bawahnya ada yang dia pakai endorse gitu ya, tapi di atasnya dia juga punya Ritz-Carlton, punya St. Regis, punya W, Westin, Le Méridien, Sheraton, dan bahkan ada 4 Point by Sheraton. Jadi kombinasi ada endorse-nya, ada house of brand dan lain sebagainya gitu ya. Begitu juga dengan Apple gitu ya. Apple ada iMac, ada iWatch, ada yang semuanya i depannya, tapi tiba-tiba ada MacBook Pro, tapi ada yang Apple TV, Apple Store, Apple Music. Jadi ada 3 bahkan gitu ya. Nah, biasanya ini terjadi kenapa? Pertama, merger dan acquisition. Jadi memang dari awal nggak dirancang untuk punya satu spesifik, jadi bisa jadi kombinasi gitu ya. Jadi karena brand equity-nya udah kuat, udah deh pakai ini aja gitu ya. Yang kedua adalah emang dari awal di grouping berdasarkan produk dan service-nya. Oh ya udah deh, ini secara kategorinya sama, makanya saya masukin ke dalam arsitektur yang ini. Yang ini karena beda-beda makanya dia sendiri. Nah, gimana secara behavioral science perspektif kita melihat ini? Yang pertama, brand nggak bisa lepas dari memori karena brand is apa yang orang ingat tentang brand kita gitu ya. Jadi jadi ini tentang memori gitu. Dan berbicara soal memori itu disimpan dan jadi kuat ketika ada asosiasi dan networknya. Misalnya brand A punya asosiasi apa sih dan dia di memori itu connect sama siapa. Contoh misalnya Apple, asosiasinya apa? High tech, sleek design, UX yang nyaman. Network di memorinya adalah dia semua yang ada i-nya atau semua yang ada Apple-nya. Sehingga apapun yang tersimpan berbarengan dalam network atau web yang sama di memori kita juga akan menular baik ataupun buruk. Nah, terhubung dengan sesuatu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Tergantung kita ngelihatnya. Semua punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi masalahnya adalah konsekuensi apa yang mau diambil. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Berikut ini adalah hal-hal seputar brand arsitektur yang sejalan dengan penjelasan di video ini. Kecuali A. Model yang memungkinkan brand untuk tidak saling terpengaruh, baik reputasi baik maupun reputasi buruk adalah house of brand. B. Model yang membutuhkan biaya marketing relatif lebih besar dari yang lainnya adalah house of brand. C. Model yang memiliki risiko untuk tertular reputasi buruk dari sister brand adalah house of brand. D. Model yang strukturnya tidak akan terpengaruh terhadap brand yang diadopsi di kemudian hari adalah house of brand. E. Model yang memiliki kesempatan lebih luas bagi brand-brand di bawahnya untuk menyasar segmen yang beragam secara vertikal adalah house of brand. Dapatkan hadiah buku Brand and Brand untuk 1 orang terpilih. Sertakan jawaban Anda di kolom komentar ya.
Dan pemenang dari episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.